Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Firdaus dan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur store dan data lineage. Oke, oh ya, kita mulai dari yang pertama. Apa itu fitur store? Fitur store adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan fitur yang digunakan dalam model machine learning. Tujuannya untuk menjembati data engineering dan data science supaya fitur yang dipakai tetap konsisten gitu. Nah, lalu kita masuk ke tujuan utama fitur store. Tujuan utama fitur store ada tiga. Pertama, untuk konsistensi data. Jadi, fitur store menyediakan sumber fitur yang konsisten untuk proses pelatihan atau training dan prediksi atau inference, sehingga mencegah training service queue gitu. Yang kedua, efisiensi dan kolaborasi. Fitur store meningkatkan efisiensi kerja tim data dengan memungkinkan penggunaan ulang atau reuse untuk fitur yang sudah ada. Yang ketiga, uh, untuk keamanan dan tata kelola. Fitur store memastikan keamanan, pelacakan versi atau versioning, dan jejak transformasi setiap fitur yang digunakan dalam model. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke komponen utama. Jadi komponen utama dalam fitur store ini yang pertama of course ada fitur registry. Fitur registry ini adalah pusat definisi dan metadata yang berfungsi seperti katalog untuk mencegah duplikasi dan menstandarisasi definisi fitur di seluruh organisasi. Yang kedua ada serving capabilities-nya. Penghubung serving capabilities ini ber, uh, berperan sebagai penghubung inti yang menyediakan fitur-fitur secara batch untuk training dan real time untuk inference dengan intensi yang rendah gitu. Dengan latensi yang rendah. Lalu ada security and governance. Ini menjamin akses aman atau ACL sejak audit dan kepatuhan regulasi. Ada GDPR atau CCPA sehingga mengontrol siapapun yang bisa membuat mengontrol siapakah yang bisa membuat atau hanya bisa membaca fitur gitu. Selanjutnya manfaat implementasinya. Manfaat implementasinya antara lain adalah reusabilitas, yaitu fitur yang dibuat oleh satu tim yang dapat digunakan kembali oleh tim lain, sehingga mengurangi duplikasi kerja atau reinventing the wheel. Yang kedua ada konsistensi, yaitu untuk menjamin data yang digunakan saat training model identik dengan data saat production atau inference, sehingga meningkatkan akurasinya. Yang ketiga ada versioning, yaitu setiap fitur memiliki riwayat versi, sehingga memudahkan rollback dan pelacakan perubahan logika transformasi dari waktu ke waktu. Dan yang keempat atau yang terakhir ada MLOps Speed, yaitu mempercepat siklus pengembangan model dan deployment karena pipeline data sudah terstandarisasi. Selanjutnya ada penerapan dan contohnya. Langkah implementasinya yang pertama kita pilih alatnya dulu. Alatnya ada Fish yang open source, ada Tekton yang enterprise, dan ada Databricks. Lalu kita integrasikan pipeline-nya, kita sesuaikan ETL-nya agar mengisi fitur store secara otomatis. Dan yang ketiga kita lanjut ke real time serving. Kita menggunakan Redis atau Cache untuk agar latensinya lebih rendah gitu. Contoh nyatanya dipakai di Uber, yaitu Michelangelo, dan di Gojek yaitu Fish gitu. Selanjutnya ada tantangan dan solusinya gitu. Di fitur store ini juga ada tantangannya. Yang pertama, transformasinya tidak konsisten, yaitu beda di logika dan trainingnya. Nah, solusinya apa? Solusinya kita menyimpan logika transformasi secara terpusat di dalam fitur store atau fitur engineering as code gitu. Lalu tantangan yang kedua, latensi inference-nya. Query datanya bisa jadi terlalu lambat dan lain-lain gitu. Solusinya kita gunakan online store berbasis in-memory database seperti Redis untuk dan optimasi query retrieval. Yang ketiga, yang terakhir kontrol akses. Kita ada tantangan kontrol akses. Siapakah yang boleh akses fitur sensitif ini? Solusinya kita melakukan implementasi RBAC atau Role Based Access Control, log access detail, dan validasi skema. Gitu. Selanjutnya best practice-nya atau bisa dibilang juga ininya. Pertama, governance first, yaitu kita menerapkan kebijakan keamanan kepemilikan data sejak hari pertama implementasi, bukan sebagai tambahan di akhir. Lalu yang kedua kita melakukan partisi dan indeks, yaitu kita menggunakan strategi partisi data yang tepat untuk meningkatkan performa query dan mengurangi biaya penyimpanan. Dan yang ketiga ada monitor drift,
kita memantau terus distribusi data fitur. Jika terjadi perubahan drastis atau drift, segera lakukan retraining model. Dan yang terakhir, kita melakukan versioning, yaitu selalu menggunakan versi fitur yang eksplisit untuk setiap eksperimen model agar hasil dapat direproduksi. Nah, lalu apa itu data lineage? Data lineage adalah proses melacak alur data dari asalnya, transformasinya, hingga tujuannya dalam pipeline data. Yang pertama, caranya gimana? Caranya kita menggunakan metadata, yaitu data tentang data, lalu mencatat format, sumber, user, dan waktu, dan untuk memetakan perjalanan hidup data. Gitu. Lalu pertanyaannya, lalu ada pertanyaan, mengapa data lineage itu penting? Yang pertama, kualitas dan kepercayaan. Kita menjamin keakuratan data sehingga stakeholder percaya pada data karena tahu asal usulnya dan bagaimana data tersebut diproses. Yang kedua, kita bisa audit dan compliance. Ini sangat krusial untuk regulasi seperti GDPR yang memungkinkan perusahaan membuktikan kepatuhan penggunaan data. Yang ketiga ada debugging, yaitu jika ada data yang salah atau error di dashboard akhir, Lineage membantu melusuri kembali ke sumber masalah di hulu. Dan yang terakhir ada analisa dampak, yaitu sebelum mengubah skema tabel di hulu, kita bisa melihat tabel dan dashboard apa saja di hilir yang akan terdampak. Gitu. Fungsi utama dan manfaat data lineage yaitu fungsi yang pertama, pelacakan data. Manfaatnya untuk menemukan asal dan mendeteksi setiap perubahan data sepanjang pipeline. Yang kedua, audit trail. Audit trail yaitu menyediakan rekam jejak formal untuk kebutuhan regulasi seperti GDPR atau CCPA. Yang ketiga, analisis dampak, yaitu untuk mengetahui efek perubahan pada satu sistem terhadap sistem downstream lainnya. Yang keempat ada migrasi data. Ini untuk memastikan proses migrasi antar sistem berjalan lancar dengan pemetaan yang lebih jelas. Dan yang kelima dan terakhir ada pemodelan data yang bermanfaat untuk visualisasi hubungan antara elemen data untuk pemahaman arsitektur yang lebih baik. Bagaimana sih data lineage ini bekerja? Pertama, metadata adalah kuncinya. Jadi sistem lineage bekerja dengan mencatat dan menganalisis metadata atau data tentang data, bukan datanya itu sendiri. Yang kedua, dia melakukan pencatatan detail teknis, yaitu menyimpan informasi vital seperti format file, struktur tabel sumber, siapa atau user yang melakukan transformasi, dan waktu modifikasi. Lalu yang ketiga, ada visualisasi alur, yaitu tools lineage untuk menggunakan metadata ini untuk menggambar peta visual yang melacak perjalanan data dari hulu ke hilir secara otomatis. Ya, lalu bagaimana contoh alur datanya itu gimana sih gitu? Jadi lineage ini memvisualisasikan perjalanan data dari hulu ke hilir. Yaitu pertama dari sumber data. Titik awal pengambilan data, misal data dari database, API ataupun file. Lalu masuk ke proses ETL. Yaitu di sini ada tahap transformasi, pembersihan dan agregasi data. Yang ketiga ada dia masuk ke data warehouse, yaitu tempat penyimpanan data terpusat yang sudah matang. Dan yang terakhir dia masuk ke bagian laporan atau dashboard, titik akhir di mana data dikonsumsi oleh user gitu. Dalam dunia yang digitali data, bukan banyaknya informasi yang membuat kita unggul, melainkan kemampuan menjaga jejak dan mengelola makna. Keteraturan bukan kemewahan, melainkan syarat kepercayaan. Fitur store merapikan bumbu dan data lineage mencatat resep. Kurang lebih begitu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.